Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan tema kakak beradik yang saling peduli. Di sebuah desa kecil tinggal dua orang kakak beradik yang hidup berdampingan dengan rukun dan bahagia. Untuk menghidupi diri mereka, mengadakan saling bantu menanami satu-satunya ladang yang ditinggalkan sebagai warisan orang tuanya. Dengan penuh ketelitian, mereka selalu mendapat hasil yang dibagi rata satu dengan yang lain. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu kali sang kakak menikah dengan perempuan dari desa sebelah. Bahu-membahu mereka menjadi keluarga kecil yang sangat bahagia. Mereka tetap saling bantu di ladang. Istri sang kakak juga selalu membawakan makanan dan minuman untuk kedua bersaudara itu. Sementara untuk hasil panen, mereka tetap membagi rata untuk kedua kakak beradik itu. Memang alangkah sungguh indahnya kerjasama kakak beradik. Suatu hari, di suatu malam, si adik merenung. Ia berpikir, rasanya kurang adil jika mereka sama-sama punya jatah yang rata. Padahal sang kakak sudah punya tanggungan keluarga. Sementara dirinya baru hidup seorang diri di rumah yang kecil pula. Karena itu, ketika malam semakin larut, ia diam-diam membawa satu karung hasil panen yang menjadi jatahnya untuk dibawa ke rumah kakaknya. Begitu seterusnya, setiap kali panen, selalu saja ia membawa satu karung untuk diberikan secara diam-diam ke rumah kakaknya. Bulan demi bulan berlalu. Hal itu terus dilakukan sang adik. Tapi anehnya, setiap kali memberikan satu kantong hasil panen, cadangan hasil panen di rumahnya tak pernah berkurang. Itu baru disadarinya setelah beberapa waktu berlalu. Suatu malam, saat hendak kembali mengirimkan satu karung panen, sang adik berinisiatif mengambil jalan yang berbeda dari jalan biasanya. Tanpa disangka, di sebuah jalan sempit, ia berpapasan dengan sosok yang juga sedang membawa karung. Hampir saja ia mengira itu adalah orang yang hendak mencuri hasil panen di rumah kakaknya. Namun setelah lebih dekat, yang dijumpai ternyata justru sang kakak sendiri. Mereka pun saling terpana, kaget melihat saudaranya satu sama lain sedang mengangkat karung hasil panen. "Dik, apakah yang kamu lakukan malam-malam begini?" "Kakak sendiri sedang apa?" balas sang adik. Setengah terbata, sang kakak bercerita.
Dik, aku sebenarnya merasa tidak enak dengan kamu. Setiap kali kamu pasti selalu membantu kakak di ladang. Kamu bekerja dengan sangat keras. Rasanya tidak adil jika hasil panen itu kakak bagi rata denganmu. Sebab aku hidup berdua. Sudah ada yang melayani aku sepanjang hari, sehingga aku pasti tidak akan lelah selelah kamu yang hidup sendiri. Karena itu, aku memutuskan untuk membawa satu karung panen ini untuk aku berikan kepada adikku. Aku berharap dengan kantong panen yang lebih banyak, kamu bisa hidup lebih enak dan bisa pula menata hidup yang lebih baik. Terang sang kakak. Kamu sendiri, apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Kak, rupanya kita punya pikiran yang hampir sama. Kakak kasihan melihat aku, sedangkan aku juga kasihan melihat kakak dan istri kakak. Harusnya kakak menerima lebih banyak karena sudah ada tanggungan lebih banyak daripada aku. Karena itu tiap panen, aku selalu membawakan satu kantong untuk kuberikan di lumbungmu. Rupanya kedua kakak beradik itu tak henti saling menyayangi. Pengorbanan mereka untuk saudaranya ternyata langsung berbalas kebaikan pula. Karena itulah, meski dikurangi kantongnya setiap kali panen, jumlahnya selalu tetap karena satu sama lain saling memberi. Melihat hal itu, mereka pun sangat tulus sehingga bisa terus saling mendukung dan membantu satu dengan yang lain. Saudara pemirsa, sahabat kasih yang kami kasih. Kisah kakak beradik tadi setidaknya bisa kita maknai dengan dua hal. Yang pertama, rasa kasih sayang yang tulus dan ikhlas akan selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan bersama. Meski sudah terpisah dari orang tua, kedua bersaudara tadi selalu komitmen untuk membantu satu dengan yang lain. Warisan yang diberikan orang tua pun menjadi warisan yang benar-benar bermanfaat. Dengan kondisi tersebut, keduanya akan selalu memetik manfaat yang maksimal dan kebersamaan memupuk semangat persaudaraan. Bukan hanya dengan saudara-saudara, bukan hanya dengan saudara yang terdekat, itu saling mengasihi dan menyayangi. Maka, mari kita akan dengan saling mengasihi dan menyayangi, maka kita akan mendapatkan harmonisasi kehidupan yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Hal yang kedua yang bisa kita maknai dalam kisah tersebut adalah bahwa sikap mau memberi akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan berkat. Memberi tak akan membuat kita kurang, malah entah dari mana rezeki kita tetap akan berlimpah. Kisah kedua bersaudara itu mencerminkan kondisi bahwa